Kita tahu beberapa waktu sebelumnya, pimpinan HKBP, dalam hal ini Pendeta Dr. Victor Tinambunan, sudah mengunjungi sebuah daerah di kawasan Naga Saribu. Ya, waktu itu ada sebuah portal yang dibuat oleh sebuah industri besar yang menutup jalan bagi warga. Jadi itu katanya hutan adat, ya, milik sebuah perusahaan besar. Jadi tidak bisa dilintasi oleh warga yang selama ini mereka tinggal di situ, dan di situ mereka melintasi untuk mencari nafkah. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini kalian berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast Narwastu ke-206, kembali kami akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro Imunte Esos, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta. Para sahabat Narwastu, seperti kita ketahui, pada awal Maret 2025, di Lumbanjulu, Tobasa, Sumatera Utara, pimpinan gereja HKBP, yaitu Pendeta Dr. Victor Tinambunan, memotori acara doa yang diadakan oleh sejumlah pimpinan gereja. Ini mengkritisi sebuah industri besar di Sumatera Utara yang selama ini dianggap merusak alam dan lingkungan di kawasan Danau Toba, dan sering menimbulkan terjadinya konflik masyarakat adat dengan pihak pemilik industri besar yang dimiliki seorang pengusaha besar dan diduga didukung oleh orang-orang besar. Terkait dengan itu, kita akan berbincang dengan Bang Jondro selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu. Kita akan sapa beliau. Shalom Bang Jondro, apa kabar Bang? Baik, shalom Rupal, shalom para sahabat Narwastu, salam sehat dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak Ibu selalu sehat, penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Oke Bang, terkait dengan kasus yang saya sampaikan sebelumnya, apa pendapat Abang sih terkait dengan hal itu Bang? Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara Rupal tadi, pada awal Maret 2025 yang lalu, ada sebuah acara yang menurut saya cukup menarik dicermati, yaitu acara doa bersama merawat alam Tanah Batak yang dimotori oleh Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, yang juga Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara. Ini menjadi menarik karena seorang pimpinan gereja langsung memimpin sebuah acara doa yang notabene ini berada di daerahnya di Sumatera Utara. Kita tahu beberapa waktu sebelumnya, pimpinan HKBP, dalam hal ini Pendeta Dr. Victor Tinambunan, sudah mengunjungi sebuah daerah di kawasan Naga Saribu. Ya, waktu itu ada sebuah portal yang dibuat oleh sebuah industri besar yang menutup jalan bagi warga. Jadi itu katanya hutan adat, ya, milik sebuah perusahaan besar. Jadi tidak bisa dilintasi oleh warga yang selama ini mereka tinggal di situ, dan di situ mereka melintasi untuk mencari nafkah. Jadi waktu itu Eporus HKBP sampai terisak, ya, yang selama ini kita lihat tayangannya di berbagai media sosial. Dan saya kira ini sebuah kepedulian seorang pimpinan gereja dalam melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian beberapa waktu kemudian diadakan acara doa bersama merawat alam Tanah Batak. Dari informasi yang saya lihat di berbagai media sosial, tadinya acara ini akan diadakan di daerah Porsea, tapi untuk menjaga situasi supaya lebih kondusif, akhirnya dipindahkan di gereja HKBP Lumbanjulu, Tobasa, Sumatera Utara. Dan waktu itu hadir juga sejumlah tokoh-tokoh gereja dari berbagai sinode di Sumatera Utara yang notabene tergabung di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ada juga anggota DPD RI Penrat Siagian, ada juga Sekretaris Umum PGI terpilih yang sekarang hadir di situ. Mereka memberikan support atau dukungan moral untuk HKBP karena selama ini memang dari berbagai pokok-pokok pikiran yang disampaikan PGI, mereka menyampaikan adanya kepedulian mereka terhadap lingkungan, adanya kepedulian PGI terhadap kelestarian alam, dan jangan karena ada sebuah pabrik besar
yang notabene itu bisa menarik ribuan tenaga kerja, tapi akhirnya pabrik itu bisa merusak alam. Itu yang diharapkan PGI. Karena itu PGI selama ini memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kerjasama mereka dengan sejumlah LSM untuk memberikan pokok-pokok pikiran kepada masyarakat supaya mereka jangan sampai terlibat konflik dengan pihak pengusaha dalam sebuah daerah kalau ada di situ sebuah pabrik. Jadi PGI selama ini memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi karena perjuangan mereka untuk menuntut hak-hak mereka selama ini. Jadi memang Rupal yang saya cermati selama ini terkait dengan adanya pabrik besar yang selama ini ada di daerah Toba Samosir, ya, Sumatera Utara. Memang ini sebenarnya dari zaman Eporus HKBP, Pendeta Dr. S.A. Nababan, almarhum, ini sudah ada diperjuangkan supaya jangan sampai sebuah pabrik kehadirannya di lingkungan Toba itu tidak sampai merusak lingkungan alam atau kawasan Danau Toba. Ya, waktu itu begitu keras perjuangan Pendeta Dr. S.A. Nababan bersama sejumlah pendeta, bersama sejumlah tokoh LSM, termasuk di situ sejumlah tokoh-tokoh pro-demokrasi. Dan waktu itu saking kerasnya perjuangan Pendeta Dr. S.A. Nababan, ya, seperti kita ikuti dalam pemberitaan media, penguasa Orde Baru pada saat itu sangat tidak suka dengan suara-suara kritis, suara-suara vokal dari Pendeta Dr. S.A. Nababan. Kemudian berlanjut pada kepemimpinan Eporus HKBP, Pendeta Dr. Jar Hutauruk. Kemudian waktu itu Sekretaris Umumnya Pendeta Dr. WTP Simarmata. Mereka juga terus menyuarakan supaya masyarakat jangan sampai diperlakukan tidak adil, didiskriminasi, jangan sampai terjadi konflik horizontal dengan masyarakat karena adanya pabrik besar itu. Dan memang sejumlah dialog sudah dilakukan pihak gereja kepada pemilik pabrik besar ini, tapi sejauh ini kita lihat masih terkesan belum ada sikap yang jelas dari pihak perusahaan bagaimana sebenarnya mereka memberikan kebijakan supaya hak-hak dari masyarakat tidak dilanggar. Karena memang ini kehadiran sebuah pabrik besar ini, Rupal, di daerah Toba Samosir memang menimbulkan pro dan kontra. Ada masyarakat yang mendukung keberadaan pabrik ini karena memang katakanlah mereka bekerja di situ ada kepentingannya dengan pabrik besar itu. Tapi di sisi lain dianggap juga kehadiran pabrik besar ini merusak lingkungan, ya, terutama kawasan Danau Toba. Tapi saya berpikir perlu ada dialog ya antara pihak gereja dengan masyarakat, dengan para tokoh-tokoh adat, dengan pak pemilik pabrik besar ini supaya dicari solusinya apa yang terbaik, ya. Karena selama ini sudah muncul ya ada teriakan tutup pabrik tersebut, ya. Tapi ini yang sekarang ini masih kita ikuti perkembangannya apa selanjutnya ke depan. Saya kira demikian, Rupa. Oke, Bang. Lalu selanjutnya nih, Bang, terkait dengan hal tersebut, apa harapan Abang kepada Eporus HKBP, Bang? Ya, saya kira Eporus HKBP seperti ada tayangannya di sebuah media sosial ya, dan pemberitaan di beberapa TV, saya kira harus terus menyuarakan suara moral, ya, suara dukungan kepada keberpihakan gereja terhadap masyarakat, ya. Gereja tidak hanya memberikan siraman rohani atau melayani umatnya dengan nilai-nilai keimanan, ya, tapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat supaya mereka bisa nyaman dan aman hidup di lingkungannya, ya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pendeta Dr. Victor Tinambunan ini sebuah keberanian ya, bagaimana mereka bisa mengajak tokoh-tokoh gereja termasuk dari PGI, termasuk dari anggota DPD RI atau senator untuk berupaya menyuarakan ini, ya. Termasuk di situ juga hadir media-media nasional seperti Tribun, seperti Kompas, ya, ikut menyuarakan apa yang mereka sampaikan. Dan acara dua itu saya kira sebuah refleksi bagaimana mereka meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kawasan lingkungan Danau Toba supaya alam di Danau Toba, di kawasan Tanah Batak itu tidak dirusak.
Dan saya kira ini perlu menjadi perhatian serius dari pimpinan HKBP. Bahkan kemarin itu ada saya terima sebuah pesan WA di handphone saya yang isinya kira-kira demikian. Ya, pimpinan HKBP jangan fokus lagi mengurusi urusan jending ke Afrika. Ya, nggak usah urusin yang berkaitan dengan negeri orang lah. Sampai ada acara jending ke Afrika, coba urusin Tanah Batak lah. Sampai ada disampaikan begitu, coba mantan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar urusin dong urusan lingkungan di Danau Toba. Jangan urusin lagi masalah jending. Terlalu jauh kita mengurusi urusan jending ke Afrika. Itu yang saya terima salah satu WA. Tapi di satu sisi ada juga WA yang saya terima yang mengatakan Pendeta Dr. Victor Tinambunan sudah berpolitik, karena kemarin itu ada seruan atau statement dari Pendeta Dr. Victor Tinambunan yang menyampaikan gereja pun harus berpolitik. Saya kira mungkin maksudnya supaya gereja juga tetap menyuarakan suara rakyat, aspirasi rakyat, supaya orang-orang di parlemen atau di pemerintahan juga mendengar suara mereka. Ya, karena suara rakyat itu sering disebut sebagai suara Tuhan. Jadi apa yang menjadi aspirasi rakyat itu saya kira perlu juga disuarakan oleh pimpinan gereja yang notabene itu sebuah kekuatan moral di tengah masyarakat kita. Saya kira demikian, Rupa. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang terhadap pemerintah daerah terkait kasus itu Bang? Ya, terkait dengan kasus ini kita berharap kepada para pemerintah daerah ya, terutama di kawasan Danau Toba, apakah itu di Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, kemudian Samosir dan sekelilingnya, supaya ikut juga lah ya membantu tokoh-tokoh gereja menjaga kelestarian alam ya. Dengar apa yang menjadi suara rakyat, dengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya kira apa yang disuarakan oleh pimpinan gereja ini sebuah representasi dari suara rakyat. Jadi pimpinan daerah yang kemarin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, perlu juga mereka peka melihat situasi ini. Jangan waktu mereka berkampanye, waktu mereka akan mencalonkan diri, mereka begitu gagahnya menyampaikan, akan menyuarakan aspirasi rakyat. Tapi ini sekarang terjadi masalah di tengah masyarakat. Para pimpinan daerah juga harus peka dengan situasi ini. Dan terkait dengan itu, ada juga harapan saya kepada Eporus HKBP, supaya tokoh-tokoh HKBP, kan banyak tokoh-tokoh HKBP yang cukup berpengaruh di tengah negeri ini ya, diajaklah bicara, diminta masukan ya, apakah itu politisi yang ada di DPR RI, kemudian tokoh masyarakat, kemudian cendekiawan, bahkan pejabat yang masih punya jabatan penting di negeri ini. Saya kira pimpinan HKBP perlu mengajak mereka bicara. Jangan sampai terjadi konflik horizontal lagi atau kekerasan, tapi dicoba berdialog bagaimana menyelesaikan ini. Ya, kita mengharapkan juga PGI terus menyuarakan ini, karena seperti yang saya perhatikan selama ini, setiap ada sidang MPL Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, pokok-pokok pikiran yang mereka sampaikan itu salah satunya adalah perhatian atau atensi terhadap kelestarian lingkungan dan mencegah kekerasan kalau ada konflik antara pengusaha dengan masyarakat. Dan diharapkan juga penguasa juga bisa tetap berpihak kepada masyarakat yang notabene ini selama ini hidup di lingkungan di mana mereka berada, seperti hutan adat misalnya, ya, pengusaha, penguasa, termasuk tokoh-tokoh gereja, cendekiawan, para politisi. Saya kira perlu berbicara tentang hal ini. Ya, mari bicara dari hati ke hati supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi tidak muncul konflik, tidak muncul kekerasan atau pelanggaran HAM, sehingga itu yang selama ini yang kita lihat yang sangat membuat kita miris, prihatin. Demikian Rupa. Oke Bang, terima kasih Bang atas perbincangan kita terkait dengan kasus ini Bang. Ya, terima kasih Rupa. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Bang Jonro selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu terkait dengan hal atau kasus yang sedang terjadi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Kiranya terus kita doakan para pemimpin-pemimpin gereja yang sedang berjuang saat ini terkait dengan kasus tersebut. Para sahabat Narwastu, kiranya tetap support channel kami dengan cara like, komen, dan share video-video kami.
Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua.